Bismillah. Alhamdulillah, sesi istirahat sudah selesai. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kami akan melanjutkan acara webinar online kita dengan materi yang tak kalah menarik. Ya, pada sesi ini kita akan menjelajahi tentang pendidikan kelas berbasis minat dan bakat dengan asesmen diagnostik yang akan dibawakan oleh seorang pemateri yang insya Allah sudah kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya, yaitu Mas Gagah Harnis Pratama. Nah, sebelumnya saya akan bacakan CV dari beliau. Nah, untuk CV Mas Gagah sendiri, yaitu yang pertama, beliau adalah pemateri kurikulum Lembaga Konsultan Pendidikan Kaulan Karimah. Nah, kemudian praktisi Talent Mapping Indonesia, dan yang ketiga, beliau founder grup Komunitas Guru Berbagi Indonesia. Dan saat ini beliau sedang fokus sedang menulis buku manajemen kurikulum bersama tim penerbit Pena Muda dan membuat sistem evaluasi pendidikan sekolah swasta. Masya Allah, semoga diberi kemudahan. Masya Allah. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama kita serahkan waktu kepada Mas Gagah untuk memulai sesi yang kedua terkait pendidikan kelas berbasis minat bakat dengan asesmen diagnostik. Mohon perhatikan sekali lagi Bapak Ibu semua, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak Ibu ajukan setelah presentasi selesai atau nanti pas setelah sesi tanya jawab. Nah, selamat menyimak dan jangan ragu untuk menulis ya. Semoga Bapak Ibu semua dari menulis mendapatkan pahala yang banyak dan ilmu yang luas, Masya Allah. Silahkan Mas Gagah. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran wa jazakumullah khairan untuk Ustadz Sani atas kesempatannya pada pagi menjelang siang ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa bersama, bersua, kemudian kita belajar bersama, kemudian kita merefleksi bersama terkait ilmu pendidikan kita. Yang tentunya ini merupakan modal kita Bapak Ibu. Yang namanya kompetensi guru itu sering kita sampaikan kepada guru-guru di sekolah-sekolah bahwa yang namanya kompetensi guru itu tumbuh dan berkembang. Bagaimana bisa tumbuh? Tumbuh dengan adanya niat, dengan adanya rasa ingin mencoba, tumbuh dengan adanya semangat untuk melakukan, dan berkembang ketika sudah mencoba, sudah memiliki niat untuk tumbuh, kemudian tumbuh, berkembangnya ini dengan pengalaman-pengalaman yang dilakukan. Begitu juga dalam pendidikan kelas berbasis minat bakat ini Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari saat ini menjadi amal jariah kita, yang mana tentunya dalam hidup ini yang paling penting adalah bagaimana kita mengumpulkan amal-amal jariah, pahala-pahala yang banyak dengan cara pendidik. Karena profesi kita saat ini sebagai seorang pendidik. Baik Bapak Ibu, di sini mungkin kita akan diskusi interaktif saja mungkin ya, untuk agar lebih fleksibel, kemudian lebih mencairkan suasana. Nah, sebelum kita memulai dari materi ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaan. Tengah sebentar. Nah, mengapa kita mempelajari pendidikan berbasis minat dan bakat ini? Monggo, mungkin ada 1-2 Bapak Ibu yang ingin raise hand, yang ingin unmute terkait untuk menjawab pertanyaan ini, dipersilahkan. Mengapa kita mempelajari pendidikan berbasis passion dan bakat ini? Apakah kita mempelajari pendidikan berbasis passion dan bakat ini atau minat dan bakat ini hanya sebatas ikut-ikutan? Karena kita beranggapan bahwa pendidikan berbasis minat bakat ini sedang tren. Bahkan mungkin sekolah-sekolah saat ini dan sekolah-sekolah masa depan nanti akan berlomba-lomba untuk menciptakan pembelajaran berbasis minat bakat.
Atau kita mempelajari pendidikan berbasis minat bakat ini hanya ikut-ikutan, oh ada teman-teman yang ikutan. Atau hanya sebatas untuk tuntunan pekerjaan saja. Kira-kira mungkin Bapak Ibu silahkan yang ingin menjawab mengapa kita mempelajari pendidikan berbasis passion dan bakat ini. Silahkan. Silahkan Ibu Siti Masita. Naam, Mas Gagah. Mengapa Ibu? Kenapa kita perlu untuk mempelajari pendidikan berbasis minat bakat ini Ibu? Karena tujuan pendidikan itu kan sebenarnya setelah saya membaca buku pedagogik, tujuan pendidikan itu adalah mendampingi anak-anak yang belum dewasa sampai mereka itu mencapai kedewasaannya dan dapat hidup secara mandiri, dapat berhidup berdiri sendiri. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, kemudian di sini ada dari Pak Rangga Putra. Sebelumnya Ibu Siti Masito dari sekolah mana Ibu? Oh, saya dari SD Islam Anida. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian ada Pak Rangga Putra mengatakan bahwa agar anak-anak bahagia dan menikmati saat belajar hingga mereka diharapkan bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat karena menempati pendidikannya. Masya Allah. Kemudian ada Abu Zubair mengatakan bahwa karena setiap anak terlahir fitrah dan salah satunya adalah fitrah bakat, di mana setiap anak memiliki bakat masing-masing yang harus kita petakan dan tumbuhkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, betul Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu kita sadari. Harus kita tumbuhkan dalam kesadaran diri kita. Harus kita tanamkan sebagai seorang pendidik. Bahwa saat kita melakukan proses pembelajaran, baik itu pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran proyek, juga pembelajaran berbasis pendidikan. Pendidikan bakat dan minat ini semata-mata karena kebutuhan dari setiap peserta didik kita. Kebutuhan dari anak-anak kita. Karena kebutuhan mereka yang harus kita penuhi, ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang orang tua. Ini harus kita kuatkan terlebih dahulu. Bahwa ini adalah kebutuhan mereka. Jadi, ketika kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab kita, maka apapun kesulitannya, bagaimanapun prosesnya, sesulit apapun prosesnya, kita harus butuh tambahan tenaga, tambahan pikiran, tambahan misalnya dana, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan, karena ini adalah untuk memenuhi kompetensi dan kebutuhan hidup dari peserta didik kita, anak-anak kita. Ini perlu kita sadari. Jadi ketika kita mendapati, wah ternyata ada pembelajaran berbasis minat bakat, ya ini nambah pekerjaan kita sebagai guru. Ini nambah lagi dokumen, ini nambah lagi waktu kita untuk meninggalkan istirahat misalnya. Maka hal-hal seperti itu, alasan-alasan seperti itu bukan timbul dari diri atau jiwa seorang pendidik. Makanya ini perlu kita tanami bersama, kita sadari bersama. Bahwa mempelajari pendidikan berbasis minat bakat ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Baik, selanjutnya. Dalam Pemberuk-Ristek Bapak Ibu, nomor 20 tahun 2018, tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Dikatakan pada pasal 1 ayat 1, penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab dari satuan pendidikan. Untuk membuatkan karakter ini peserta didik melalui harmonisasi, olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga,
Kalau kata Ki Hajar Dewantara dalam bukunya, olah batin, olah rasa, olah pikir, olahraga. Apa maksud olah hati? Olah hati ini adalah pendidikan diniyah tentang iman, takwa, Islam, ihsan. Ini adalah olah hati. Karena manusia itu nggak bisa terlepas dari ajaran-ajaran diniyah dan kepercayaannya, imannya. Ketika orang itu tidak memiliki iman, hidupnya nggak bakal tenang, Bapak Ibu. Karena pikirannya hanya dunia. Ketika orang itu tidak memiliki iman, ketika dunia tidak tercapai, maka orang itu akan stres, bunuh diri akhirnya. Maka perlu generasi muda kita, peserta didik kita itu memiliki pembelajaran olah hati. Kemudian olah rasa, empati, sikap, sifat kepada orang lain. Nah ini sebetulnya olah hati, olah rasa, juga olah pikir, juga olahraga. Ini adalah bagian dari konsep pembelajaran minat bakat Bapak Ibu. Nah ini adalah syarat-syarat pengetahuan menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Di mana syarat-syarat pengetahuan ini adalah modal bagi setiap pendidik, Bapak Ibu. Apa saja syarat pengetahuan? Yang pertama adalah ilmu hidup batin manusia, ilmu jiwa, atau psikologi. Ternyata guru itu bukan hanya sebatas transfer knowledge dalam proses kerjanya, aktivitas profesinya. Bukan hanya sebatas menceritakan isi buku, kemudian guru ini mengambil nilai dari evaluasi-evaluasi yang dilakukan. Bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu. Ini dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, karena mungkin di Indonesia yang digaungkan saat ini adalah proses pembelajaran bagaimana Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pada bukunya, dalam bab yang ini, yang ditulis bab ini itu pada tahun 1936. Jauh hari Bapak Ibu. Sebelum kemerdekaan. Ternyata modal guru itu bukan hanya sebatas mendongengkan isi buku dan mengambil nilai. Tapi di sana ilmu jiwa. Guru harus memiliki kemampuan untuk pengetahuan psikologinya. Kemudian ilmu hidup jasmani, psikologi. Kemudian ilmu keadaan, kesopanan, etika, moral. Karena guru sebagai qudwah. Kemudian ilmu keindahan, estetika, ilmu akhlak. Kemudian baru ilmu tambuh pendidikan atau ikhtisar atau cara-cara pendidikan seperti strategi, metodologi. Ini adalah tambuh pendidikan. Jadi modal guru dalam pembelajaran itu bukan hanya sebatas ilmu tambuh pendidikan. Akan tapi banyak ilmu-ilmu yang perlu kita gali. Kompetensi-kompetensi yang itu kita gali sebagai seorang pendidik yang berkualitas. Nah, kalau guru-guru nggak memiliki ilmu ini, pertanyaannya bagaimana? Guru ini mampu menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, yang berfokus pada kompetensi peserta didik. Ada kaidah dalam Islam dikatakan, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya, bagaimana dia mau berbagi? Ibu bapak ingin membagi kepada anak-anaknya uang 10.000. Tapi bapak ibu nggak punya uang 10.000. Kira-kira bisa berbagi apa enggak? Tentunya nggak bisa berbagi bapak ibu. Nah, sepertinya tadi banyak ya dari sekolah-sekolah negeri. Alhamdulillah. Sekolah-sekolah swasta juga Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya apakah kita sebagai seorang pendidik yang menghadirkan pendidikan di sekolah-sekolah kita sudah memiliki syarat-syarat ilmu pengetahuan dari Ki Hajar Dewantara ini? Kalau belum, mari kita gali, kemudian kita pikirkan bersama, kita tingkatkan kompetensi kita pada hal-hal ini. Selanjutnya, yaitu peralatan pendidikan, Bapak Ibu. Ini juga dikatakan dalam Ki Hajar Dewantara. Peralatan pendidikan itu ada 6. Yang pertama adalah memberikan contoh. Kalau dalam Islam, qudwah atau fudhil. Yang kedua adalah pembiasaan. Kemudian adalah pengajaran. Nah, ini pengajaran ini seperti pembelajaran kita biasanya di sekolah-sekolah. Guru-guru mengerjakan buku, mengevaluasi dengan soal-soal, ini pengajaran. Kemudian perintah, paksaan, hukuman. Ternyata ini pun bagian dari pendidikan, peralatan pendidikan Bapak Ibu.
Ada perpecahan antara praktisi pendidikan. Apakah ada perintah paksaan hukuman? Sebagian yang mengatakan ada, sebagian yang mengatakan tidak. Kita di sini harus pertengahan, Bapak Ibu. Pertengahan bagaimana? Tidak setiap sesuatu yang salah dilakukan oleh anak-anak ini memerlukan hukuman. Kadang-kadang pendekatan secara persuasif, secara kejiwaan itu lebih membangunkan mereka. Tapi terkadang juga butuh hukuman. Misalnya seorang pencuri, seorang koruptor, kemudian seorang yang melakukan tindakan-tindakan pelecehan yang seksual yang luar biasa. Apakah orang-orang seperti itu nggak perlu dihukum? Tentunya perlu dihukum. Kemudian ada anak-anak yang berkata kurang baik. Apakah anak-anak perlu dihukum? Kita lihat dulu. Misalnya dihukum malah menjauhkan dia dari gurunya, maka nggak perlu dihukum. Tindakan persuasif, nasihat itu lebih baik. Apalagi untuk anak-anak kecil. Kemudian peralatan pendidikan selanjutnya adalah laku, adab. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman lahir batin, melakoni, ngerasai, believing. Nah, ini adalah peralatan pendidikan, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah dalam proses pendidikan kita di kelas-kelas sudah memaksimalkan dan melakukan peralatan pendidikan, memberikan contoh kedua, melakukan pembelajaran berbasis pembiasaan, atau selama ini pembelajaran kita itu hanya pada JP mata pelajaran saja, hanya sebatas menceritakan isi buku saja, tidak memberikan contoh, tidak memberikan pembiasaan atau enculturation. Kemudian tidak mengajarkan, tidak mencontohkan tentang adab, tidak menceritakan tentang adab, laku, estetika. Kemudian apakah pembelajaran kita di kelas-kelas ini, yang negeri, yang swasta, sudah memberikan pengalaman lahir batin, melakoni dalam proses pembelajarannya, atau dikatakan di sini mungkin kalau saat ini project ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Kang Jaka terkait mengapa kita harus mempelajari terkait implementasi dari pembelajaran berbasis minat bakat ini, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Jaka, di Amerika sana diadakan riset bahwa hanya 11% orang yang bekerja ini sesuai dengan minat bakatnya. Di Indonesia pun dilakukan penelitian yang sama, Bapak Ibu. Menurut dari penelitian Integrity Development Flexibility, didapatkan data bahwa 87% mahasiswa Indonesia ini salah jurusan. Kok bisa salah jurusan? Banyak hal. Yang pertama mungkin karena tuntutan orang tua. Orang tua menuntut tidak melihat minat bakat anaknya. Kemudian anaknya dikuliahkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Kemudian bisa jadi lingkungan yang membuat anak ini salah jurusan, tidak memilih sesuai dengan minat bakatnya. Lingkungan mengatakan bahwa kalau kamu kerja di bagian ini, maka dunia saat ini banyak membutuhkan profesi ini. Atau kalau kamu kuliah di sini, nanti kamu kerjain seperti ini, kalau kerjanya seperti ini, maka gajinya akan besar. Kalau gajinya akan besar, kamu mudah untuk menyumbang kajian-kajian, masjid, dan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah setiap yang kuliah pada jurusan tertentu itu mampu berhasil, sukses dalam kehidupannya dan mampu memberikan manfaat kepada umat dan agamanya? Belum tentu, Bapak Ibu. Ada kasus di mana orang bekerja dengan di kuliah di UGM, fakultasnya fakultas yang luar biasa. Akan tapi ketika lulus ternyata kerjanya bukan bagiannya. Tapi ada yang jualan, ada yang lain. Maka ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Bayangkan
Misalnya yang salah jurusan ini adalah seorang pendidik, Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak memiliki minat bakat sebagai seorang pendidik, orang ini tidak memiliki bakat empati, tidak memiliki bakat individualization. Di mana individualization itu berarti dia bisa melihat potensi-potensi yang ada pada anak didiknya yang berbeda-beda. Dan mereka mencoba untuk menumbuhkan kompetensi-kompetensi itu. Orang ini nggak punya empati. Anaknya mau ngapain nggak peduli. Kira-kira ketika orang-orang seperti ini menjadi guru, yang terjadi gurunya seperti apa? Gurunya mengajar, anaknya ribut gimana pun nggak peduli. Yang penting materinya selesai. Ujiannya, anak itu nilainya di bawah KKM nggak peduli. Toh nilai tinggal di markup, tinggal dilakukan pengulangan, nggak peduli kompetensi anak-anak apa. Hingga dari pendidikan yang salah karena nggak sesuai dengan minat bakatnya, melahirkan mahasiswa yang salah jurusan. Dari mahasiswa yang salah dalam jurusan, melahirkan profesi yang nggak sesuai dengan minat bakat dan nggak berkompetensi. Dari guru-guru, profesi guru yang nggak berkompetensi, melahirkan peserta didik yang nggak berkompetensi juga. Karena pembelajarannya hanya sebatas menyelesaikan tugas-tugas saja. Akhirnya, dari peserta didik yang nggak berkompetensi, yang rendah kualitasnya, melahirkan mahasiswa yang sama seperti itu. Maka ini disebut dengan lingkaran setan, Bapak Ibu, dalam dunia pendidikan. Maka kita sebagai praktisi pendidikan, guru-guru, yayasan, sekolah, mungkin di sini ada dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan, perlu kita memotong lingkaran setan ini terkait pendidikan ini, Bapak Ibu. Dengan apa? Salah satu yang pertama adalah kita menyadari bahwa tiap anak ini memiliki kompetensi, memiliki minat bakat dan passion yang berbeda-beda. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, juga tanggung jawab kita sebagai orang tua, Bapak Ibu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, lam yuhlih fih wafatahu ma huwa muhayya'un lah. Apabila anak itu dipaksa untuk menyukai yang bukan bidangnya, apa kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulid bi Ahkamil Maulid? Fa innahu inhum lahu ala ghairi ma huwa mustahidun lah. Maka anak itu nggak akan berhasil, Bapak Ibu, pada bidang itu. Kemudian luput darinya apa yang sebenarnya merupakan potensinya. Makanya tadi, ketika seorang ini memilih jurusan pada perkuliahan, ini sangat penting, Bapak Ibu. Karena itu adalah gerbang utama mereka dalam proses profesi selanjutnya yang mungkin tadi sudah dibahas oleh Kang Jaka seperti apa. Nah, ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, juga sebagai orang tua, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa bayangkan alasan yang kedua. Kita tadi menemui data bahwa banyak mahasiswa yang salah jurusan 87% di Indonesia. Ditambah lagi, saat ini zaman teknologi itu sangat canggih, Bapak Ibu. AI. Siapa yang nggak tahu AI? Artificial Intelligence. Bahkan saat ini, Bapak Ibu, AI, mahasiswa, itu nggak perlu capek-capek belajar. Nggak perlu capek-capek buka buku, baca buku, berinteraksi dengan banyak orang, ikuti seminar. Nggak perlu capek-capek untuk tingkatin kompetensi dia sebagai mahasiswa. Sekarang AI bisa untuk membuat skripsi. Bayangkan. Hanya dengan menulis kata kunci saja, langsung muncul skripsi. Yang sekarang mungkin profesinya sebagai audiografer atau videographer atau video editing, audio editing.
AI sudah bisa membuat itu cuma dengan kata-kata saja. Kita menuliskan kata kunci, kemudian sudah muncul videonya apa yang kita inginkan seperti apa. Bayangkan, mahasiswa yang salah jurusan, yang tidak berfokus pada kompetensi, yang nggak berfokus pada mengembangkan ilmu pengetahuannya, dimanjakan dengan teknologi AI ini. Hingga akhirnya nanti, ini tantangan dunia pendidikan saat ini juga masa depan, Bapak. Hingga nanti, yang pintar itu hanya 2 orang. Yang pertama, yang bisa membuat AI. Yang kedua, orang-orang yang sadar bahwa kompetensinya harus bisa mengguli dari teknologi-teknologi yang ada. Orang-orang yang nggak sadar itu akan diperalat, maka dikatakan saat ini ada istilah machine learning. Machine learning itu apa? Mesin yang belajar tentang manusia. Bukan manusia yang belajar, tapi mesin yang mempelajari manusia. Nah, bahkan ini kejadian kemarin Bapak Ibu, di bulan April ada yang namanya Boris Eldagsen. Maaf, atau Ustazah bisa di-mute terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Boris Eldagsen. Beliau merupakan seorang fotografer terkenal mendunia. Beliau membuat sebuah foto, kemudian mengikutkan serta foto tersebut dalam ajang Sony World Photography Award. Di mana foto tersebut ini juara 1. Ketika ingin diberikan hadiah, dia nolak. Dia langsung menyampaikan bahwa foto yang dibuat ini karena hasil dari AI, Artificial Intelligence. Yang lain, itu hasil skill kompetensinya sendiri, dikalahkan dengan AI. Maka dunia pendidikan ini harus sadar, Bapak Ibu. Dunia pendidikan harus sadar tentang ini. Karena yang kita fokuskan adalah bagaimana meningkatkan kompetensi peserta didik kita. Baik, selanjutnya. Baik, ini data dari Microsoft, Bapak Ibu. Tunggu sebentar, maaf. Oke, ini data dari Microsoft saat ini, Bapak Ibu. Didapatkan data, ternyata Indonesia saat ini itu dikategorikan negara yang memiliki tingkat toksik, tingkat tidak kesopanan tertinggi di dunia. Dari 32 negara yang didata oleh Microsoft, Indonesia memiliki peringkat ke-29, Bapak Ibu. Dengan indeks DCI ini adalah Digital Civility Index, Bapak Ibu. Di mana semakin tinggi indeks ini, skor pada indeks ini semakin tidak sopan. Dikatakan bahwa usia 13 tahun sampai 16 tahun, tingkat ketidaksopannya, bullying, itu 63%. Orang dewasa lebih parah lagi, 83% dari skor DCI-nya. Ternyata bullying ini bukan cuman hanya di medsos, Bapak Ibu. Makanya sangat riskan sebetulnya medsos sekarang. Bullying itu banyak untuk anak-anak remaja kita, Bapak Ibu. Mungkin SD saja di medsos sudah ada banyak bullying di akun sosial medianya. Saya punya murid, dia punya YouTube, channel YouTube. Videonya video anak-anak, tapi di sana banyak yang bully dari teman-temannya. Itu baru di media sosial, di WA, YouTube, Facebook, dan yang lainnya. Bagaimana dengan lingkungan sekolahnya, lingkungan sekitarnya, lingkungan rumah, lingkungan sosial, masyarakat. Banyak juga bullying.
didapatkan data generasi Z. Generasi Z ini dari tahun kelahiran 1997 sampai 2011-2013, Bapak Ibu. Didapatkan data di Indonesia 47%, hampir setengahnya Bapak Ibu, terkena dampak bullying. Bahkan dikatakan 47% ini pernah menjadi turut andil dalam bagian proses bullying, entah sebagai korban atau sebagai pelaku bullying. Dan 19% ternyata anak-anak kita mengaku bahwa dirinya adalah target bullying. Bapak Ibu bayangkan. Tantangan anak kita ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Makanya pendidikan di kelas-kelas kita, di sekolah-sekolah negeri di sini, Masya Allah banyak sekolah-sekolah negeri, juga sekolah-sekolah swasta, ternyata pembelajaran di kelas itu bukan hanya sebatas menceritakan atau transfer knowledge. Seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Selain dari transfer knowledge, harus ada menuntun kodrat lahiriah, menuntun fitrah-fitrah, menuntun minat bakat, potensi-potensi yang dimiliki, menuntun skill-skill kehidupan. Selanjutnya Bapak Ibu, dari survei UNICEF bersama Gallup di 21 negara tahun 2011, dari 1/5 remaja di dunia mengalami depresi atau kehilangan minat beraktivitas. Indonesia, lagi-lagi Indonesia Bapak Ibu, udah dikatakan kategori Indonesia adalah negara toksik yang banyak bullying media sosial, 3 besar, kemudian 4 besar, kemudian diskor PISA. Bagaimana kita lihat pada sebelum-sebelumnya, atau mungkin di sini sudah banyak yang mengikuti sesi kami pada kurikulum Merdeka. Skor PISA Indonesia, literasi, numerisasi, high order thinking skill, jauh di bawah SMP, SMA Jepang. Ditambah lagi dari survei UNICEF bersama Gallup, dari 21 negara, Indonesia menempati urutan ketiga dengan jumlah remaja terbanyak yang mengalami depresi. 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami depresi. Indonesia hanya terpaut 3 poin dari Kamerun, negara di mana remaja paling menderita depresi. Ini UNICEF dan Gallup, ternyata di Indonesia pun ada riset yang sama yang dilakukan oleh Indonesia National Mental Health Survey pada tahun 2022 dikatakan bahwa remaja Indonesia usia 10-17 tahun, ini mungkin SD, SMP, SMA, Bapak Ibu. 1 dari 3 remaja di Indonesia itu memiliki gangguan mental. 3,7% itu memiliki gangguan fobia sosial, kecemasan, gak nyaman dengan lingkungannya. Makanya pantas. Skor toksik, bullying di sosial media Indonesia itu paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Bahkan 3 peringkat 4 dunia. Ini tantangan Bapak Ibu. Tantangan dari peserta didik kita saat ini. Beban mentalnya, beban belajar di kelas. Kemudian depresi mayor itu sebanyak 1%. Stres trauma karena sosial, trauma karena lingkungan, mungkin bisa jadi juga trauma karena teman-teman di sekolah dan gurunya. Itu 0,9%. Kemudian gangguan pemusatan perhatian itu 0,5%. Ditambah lagi, kalau mungkin di sini ada yang dari GSM. Kita sering dengar bagaimana Pak Rizal Gunovi mengatakan bahwa kenapa anak-anak ini cepat stres. Anak-anak sekarang itu cepat stres daripada anak-anak zaman dulu. Karena anak-anak sekarang itu semuanya serba dimudahkan. Tidak ada tantangan. Serba dimudahkan dengan teknologi, dengan sistem-sistem yang ada. Hingga mental mereka itu gak siap saat menerima tantangan lingkungannya. Makanya sekarang apalagi di sekolah-sekolah, mungkin ada Bapak Ibu juga, ketika anaknya dicubit sama guru, dipukul sedikit sama guru,
Orang tua yang bela siapa? Ngebela anaknya. Tanpa mau tahu anaknya ini benar apa salah. Kira-kira proses pendidikan seperti ini dilakukan oleh orang tua. Mendidik karakter anaknya atau menjerumuskan anaknya untuk tidak mengenal karakter juga dirinya sendiri. Nggak memunculkan kesadaran dirinya sendiri, oh iya saya salah. Maka ini peran penting Bapak Ibu. Bagi sekolah, bagi orang tua murid, untuk paham bahwa pendidikan itu bukan hanya beleye-leye aja, enggak. Harus memberikan learning experience terkait tantangan-tantangan kehidupan. Maka kalau kita melihat data-data ini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Kita nolak atau kita legowo? Seharusnya ketika kita melihat data-data seperti ini, kita bukan menolak Bapak Ibu. Oh, ini bukan sekolah saya. Sekolah saya nggak di data. Oh, ini bukan bukan sekolah saya. Ini bukan anak-anak saya. Anak-anak saya itu baik, nggak seperti ini. Menolak. Seharusnya kita sebagai lembaga pendidikan, sebagai seorang pendidik yang memiliki jiwa pendidikan, ketika melihat data-data yang ada, ini merupakan bahan renungan, bahan refleksi, bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi proses pendidikan kita lakukan. Untuk mempersiapkan peserta didik kita. Bukan malah mencari alasan untuk membenarkan diri kita. Kalau seperti itu prosesnya, maka nggak akan baik, Bapak Ibu. Kita hanya berfokus pada citra diri kita pribadi, tapi nggak berfokus pada kompetensi peserta didik kita. Makanya saya tanyakan, misalnya ada orang kena kanker, kankernya masih tahap awal. Ada orang kena kanker, kemudian orang itu ketika didiagnosa, maaf Bapak Ibu kena kanker. Kemudian orang itu menolak. Oh enggak, saya enggak kena kanker. Kira-kira apakah orang seperti ini akan sembuh Bapak Ibu? Kira-kira sembuh enggak? Boro-boro sembuh. Dia aja enggak sadar dirinya itu kena kanker. Kalau mau sembuh, ya sadar diri dulu. Oh iya, saya kena kanker. Oke, saya terima. Ketika kita sudah terima, kita cari kenapa saya bisa kena kanker. Oh, saya kena kanker karena ini. Oke, kalau saya kena kanker karena ini, baru mereka cari sadar diri untuk berobat. Insya Allah mereka akan sembuh. Tapi kalau dari awal kita udah nolak, baru sadar ketika udah mau mati misalnya. Ini sadarnya udah nggak berpengaruh lagi Bapak Ibu. Maka dari data-data ini perlu kita sadari Bapak Ibu. Menjadi proses refleksi kita dalam menyajikan pendidikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Bagaimana cara kita mengatasi dari data-data ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita melakukan pembelajaran berbasis kesadaran diri. Ini sangat penting Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah sedikit-sedikit sudah dibahas oleh Kang Jaka bahwa penting kita melakukan proses pembelajaran di kelas-kelas kita ini berbasis kesadaran diri. Orang yang sadar dirinya, orang yang tahu kekuatannya, orang yang tahu bakatnya, mau dibully gimana pun, mereka nggak akan takut Bapak Ibu. Karena mereka yakin, ini bakat saya, ini kemampuan saya. Hingga ketika orang lain bully seperti ini, lingkungan yang membulinya, step going up. Tetap dia jalan enjoy. Toh nanti kita akan buktikan. Karena dia sadar kekuatannya, potensinya. Karena dia punya kesadaran diri. Maka, untuk melihat data-data itu, sebagai problem solving-nya, perlu kita menanamkan kesadaran diri pada peserta didik kita, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Nah, ternyata kesadaran diri itu bukan hanya sekedar kenal dirinya.
kesadaran diri itu ternyata bukan hanya dia kenal, oh bakat saya ini, kekurangan saya ini. Itu aja, nggak cukup sampai situ. Kesadaran diri ini punya 4 ranah, Bapak Ibu. Ranah yang pertama adalah sadar diri. Dia mengenal kekurangannya apa, kelebihannya apa, minatnya apa, bakatnya apa. Kemudian ranah-ranah yang bukan bakatnya atau kekurangan itu apa, dia kenal dirinya. Selanjutnya adalah manajemen diri. Ketika dia udah kenal, Bapak Ibu, bakatnya apa, minatnya apa, kekurangan saya ini apa, dia bisa mampu untuk memandang lebih. Oh, bakat saya ini, berarti saya harus ngembangin bakat saya ini, saya akan melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan bakat saya seperti ini. Oh, kekurangan saya ini. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kekurangan saya lebih baik hindari dulu deh, sembari belajar. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kekurangan saya. Ini manajemen diri. Ternyata manajemen diri pun nggak cukup sampai situ. Harus ada yang namanya kesadaran sosial, empati, kesadaran akan apa yang dirasakan oleh orang lain. Oh, saya punya kelebihan ini, bakat saya di sini. Bagaimana caranya saya bisa menolong orang lain? Oh, kekurangan saya di sini. Bagaimana caranya kekurangan saya ini enggak memudorotkan orang lain? Dan ternyata kesadaran sosial untuk itu pun belum cukup untuk memaknai dari kesadaran diri, Bapak Ibu. Di sana harus ada keputusan dan relasi dengan sosial. Misalnya Bapak Ibu itu orang kasihan kali, minta-minta misalnya. Orang itu pengumpul barang-barang bekas, ibu-ibu udah tua, kemudian gendong karung yang banyak, isinya kardus-kardus, bahkan besi-besi digendong. Tapi nggak ada keputusan dengan dari relasi, cuma rasa kasihan, empati. Itu udah baik. Tapi alangkah lebih baiknya, dari kesadaran sosial itu, empati kita, kesadaran dari sosialnya, yang dibutuhkan apa? Kita bisa memutuskan di sana, oke, kita terlibat. Oh, lingkungannya butuh bakat saya yang ini. Akhirnya, kita coba menggunakan bakat kita untuk membantu lingkungan. Oh, lingkungan ini, misalnya saya punya kekurangan bakat ini, kayaknya akan memudorotkan orang lain. Oke, kita tahan dulu, walaupun saya pengen ngomong, tapi kita tahan dulu. Karena ini bukan bakat saya. Takutnya malah memberikan mudorot. Jadi ada efek pada lingkungan. Jadi kesadaran diri bukan cuma hanya sekedar sadar diri. Karena kenapa? Makanya kemarin kita sudah dibahas, Masya Allah panjang lebar dengan Ustadz Abdul Khalik. Bahwa sebagai manusia itu dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah saat ini, bukan hanya menjadikan anak-anak itu soleh. Kalau anak-anak itu soleh, itu hanya untuk dirinya sendiri. Kesadaran diri, manajemen diri. Tapi juga harus muslih, bermanfaat. Dengan ilmu dunia bermanfaat untuk orang lain, dengan ilmu akhirat juga bermanfaat untuk orang lain. Baru itu namanya kesadaran diri. Oke, kita next. Baik. Apa sih sebetulnya bakat? Sebetulnya sudah dibahas tadi dengan Kang Jaka. Sebetulnya nggak apa-apa, kita tambahkan lagi. Sebagaimana disampaikan oleh Kang Jaka terkait Abah Rama Royani belum merupakan penemu mapping. Jadi bakat ini merupakan karakteristik alami, positif, sumber produktivitas, serta keunggulan yang ada dalam diri sejak manusia itu lahir. Dan di talent mapping, bakat itu ada dua. Bakat itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bakat panca indera. Bakat panca indera ini seperti main bola, main catur, kemudian berkuda, memanah. Ini bakat panca indera. Mungkin bakat panca indera ini bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah yang memang memiliki fasilitas yang luar biasa, lengkap seperti itu. Bisa dikembangkan bakat panca indera ini. Bagaimana untuk sekolah-sekolah yang fasilitasnya nggak selengkap itu? Nah, di talent mapping bakat terbagi dua, bakat panca indera dan bakat sifat. Bakat sifat ini yang kita tingkatkan dalam proses pembelajaran kita di sekolah-sekolah. Baik itu sekolah mahal, sekolah murah.
modalnya adalah kesadaran diri dan knowledge, kompetensi dari pendidiknya itu sendiri. Untuk melakukan pembelajaran berbasis bakat sifat ini, Bapak Ibu. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Abdul Khalik kemarin, bahwa bakat adalah sifat unik yang bermanfaat, yang mana ia menonjol pada diri seseorang dan menjadikan berbeda dengan orang lain. Ciri bakat, nagih, mudah, cepat belajar, satisfaction, kemudian muncul kepuasan dalam ketika diekspresikan, kemudian mudah mengalir, lupa waktu, timeless, kemudian langsung bagus sejak awal. Ini adalah ciri-ciri bakat, Bapak Ibu. Nah, apa itu passion? Minat. Nah, mungkin tadi sudah dibahas oleh Kang Jaka terkait asesmen ST30 yang gratis dari Tennis Mapping. Sebetulnya ST30 itu hanya sebatas passion, Bapak Ibu. Hanya sebatas passion. Nah, itu minat, belum bakat asli. Jadi di Tennis Mapping itu nanti kita akan bahas terkait ada bakat asli, ada bakat yang hanya sebatas persepsi. Nah, minat, apa itu minat? Minat adalah gairah hidup, Bapak Ibu. Kalau anak-anak sadar bakat minatnya, ketika anak-anak ini melakukan aktivitas, baik itu pembelajaran, pekerjaan, atau aktivitas kehidupan yang lainnya, yang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minatnya, ini akan memberikan dia kegembiraan dalam hidup, Bapak Ibu. Membuat dia merasa paling hidup, merasa puas. Orang yang sudah sadar passionnya, minatnya, bakatnya, orang ini akan senantiasa untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Entah dibully gimana pun sama orang lain. Entah dikata pun apapun, difitnah apapun sama orang lain. Kita lihat tadi data tadi, bagaimana Indonesia menempati peringkat keempat terkait bullying. Ketika orang itu sudah kenal minatnya, bakatnya, bagaimanapun rintangan, lingkungannya, lingkungan sosialnya, lingkungan sekolahnya, lingkungan masyarakatnya, orang ini nggak peduli. Yang penting dia melakukan ini karena dia percaya bahwa ini adalah minat dia, adalah bakat dia, dan dia harus menjadi ahli di bidang ini. Dia nggak peduli dunia butuh atau nggak butuh, dia nggak peduli. Mau dibayar nggak dibayar, dia nggak peduli. Mungkin di sini Masya Allah banyak para asatizah. Asatizah ketika membaca kitab-kitab itu sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Nggak peduli tuh nanti dibayar apa nggak peduli. Yang penting kita belajar dan ini bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Walaupun orang itu nggak melihat bahwa ini bermanfaat. Begitu juga dengan kita pendidik, Bapak Ibu. Ketika kita merasa bahwa dunia pendidikan sebagai seorang pendidik adalah minat dan bakat kita. Ketika kita membaca buku tentang dunia pendidikan, mendapatkan faedah, itu kita merasa paling bahagia, merasa paling hidup, mencatat. Nah, kemudian ketika kita merasa bahwa hal ini adalah minat dan bakat kita, Bapak Ibu. Kita senang untuk mengikuti seminar-seminar yang membahas tentang dunia pendidikan, entah itu berbayar, entah itu gratis. Karena kita sadar bahwa kita harus menjadi ahli, dan ini pasti akan bermanfaat untuk peserta didik kita. Entah itu difasilitasi atau dibayar oleh pemerintah, oleh sekolah, oleh orang lain, kita nggak peduli. Atau kita harus membayar sendiri, kita nggak peduli. Ini terkait passion dan bakat, Bapak Ibu. Nah, OEDC mengatakan dalam well-being, target well-being 2030 well-being ini kesejahteraan, Bapak Ibu. Ternyata untuk meraih kesejahteraan masyarakat dunia, OEDC ini mengatakan bahwa itu harus bermulai dari sekolah. Dari kompetensi-kompetensi pembelajaran dilakukan di sekolah-sekolah, juga orang tua. Dan ternyata kompetensi itu bukan hanya sebatas knowledge, Bapak Ibu. Skill, attitude,
value-value. Ini adalah bagian dari knowledge, dari kompetensi. Selama ini pembelajaran kita di sekolah-sekolah negeri, di sekolah-sekolah swasta, ini baru berfokus kepada knowledge dan skill saja. Mungkin skill baru-baru ini, karena ada pembelajaran berbasis project yang dikurikulumkan. Selama ini pembelajaran basis project itu dibuat oleh sekolah-sekolah yang sudah berkembang, sudah mind-blowing dengan menggunakan kurikulum K13-nya. Kalau saat ini sudah dikurikulumkan, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah kompetensi, sudah kepada knowledge dan skill. Tinggal attitude dan value-value minat bakat ini, Bapak Ibu, yang perlu kita hadirkan dalam pembelajaran kompetensi kita di kelas-kelas. Dan ini, kompetensi ini membutuhkan peran penting dari keluarga, guru-guru, kemudian orang-orang yang terlibat dalam proses pendidikan, komunitas masyarakat. Nah, baru bisa menghasilkan well-being, manusia yang sejahtera. Nah, ini adalah macam-macam bakat Bapak Ibu. Ini adalah macam bakat dari Gallup, ada 34 bakat dari Gallup, dan ini adalah contoh dari talent mapping-nya Bapak Ibu. Ini yang berbayar. Kalau yang berbayar, apa bedanya antara yang gratis? Yang gratis itu ST30. Mungkin di sini sudah ada yang biasa dilakukan oleh Ustadz Abdul Khalik, itu ST30. Nah, apa bedanya antara ST30? Kalau ST30 itu biasanya baru hanya sebatas passion atau minat saja. Nah, ini adalah macam-macam bakat dari Gallup, ada 34 bakat Gallup. Kita akan bahas nanti. Kemudian ada juga Stringcaster Map. Ini khas dari talent mapping Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan, di talent mapping, bakat itu terbagi menjadi dua. Ada bakat sifat, ada bakat panca indera. Nah, bakat sifat ini yang ini Bapak Ibu nih, yang terbagi menjadi dua kolom. Sedangkan bakat panca indera ini yang satu kolom. Ada olahraga, ada yang lain. Nah, untuk bakat sifat ini salah satu keunggulan dari talent mapping. Untuk bakat sifat ini dibagikan dua. Yang satu adalah bakat asli. Yang kedua adalah bakat persepsi. Bakat persepsi adalah minat Bapak. Kita sebagai seorang pendidik, karena kita kadang-kadang kita merasa, oh ini saya tuh berbakat banget menjadi seorang pendidik. Saya yakin bahwa bakat empati saya atau individualization saya itu tinggi seperti itu. Belum tentu Bapak Ibu. Bisa jadi hal itu hanya sebatas bakat persepsi kita. Nah, ini perlu kita pahami. Ada yang namanya bakat persepsi, ada yang namanya bakat asli. Ini mungkin salah satu kelebihan dari talent mapping, itu bisa bagaimana tadi ada yang bertanya Ustadz Hendar ya, Masya Allah, Alhamdulillah beliau hadir. Bagaimana akurasi dari talent mapping ini? Kalau saya katakan akurasinya bisa sampai 90%. Kenapa nggak 100%? Karena yang namanya bakat itu kadang-kadang ada perbedaan sedikit. Nggak banyak-banyak, tapi perbedaan sedikit. Kenapa? Karena ada banyaknya aktivitas. Bertemu dengan orang yang banyak, berbeda-beda. Kemudian aktivitasnya berulang-ulang. Ini yang menentukan dari perbedaan sedikit dari bakat itu. Makanya bakat nggak ada yang 100% dalam asesmennya Bapak. Nah, jadi bakat itu di talent mapping terbagi menjadi dua. Ada bakat persepsi, ada juga bakat bakat aslinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang di luar ini bakat persepsi. Nah, di sini ada monitoring. Wah, ini orangnya mengakunya bakatnya, sangat berbakat sekali monitoring seperti itu kan. Padahal kenyataannya yang merah ini sangat berbakat Bapak Ibu. Padahal kenyataannya orang ini nggak berbakat sama sekali pada monitoring. Makanya kita harus bisa mengenali, dalam mengenal karakter diri sendiri, kita harus bisa mengenali antara bakat asli dan hanya bakat persepsi. Kira-kira misalnya orang ini disuruh untuk memonitoring. Nah, orang ini, saya paling monitoring gitu kan. Tapi ketika diberikan amanah untuk monitoring, kemudian orang ini nggak begitu amanah dalam monitoring.
Nah, mungkin amanahnya dalam bidang-bidang yang lainnya karena memiliki bakat-bakat yang lain seperti itu. Nah, ini perlu kita pahami, ada yang namanya bakat persepsi dan ada yang namanya bakat asli. Nah, atau macam-macam bakat yang lainnya adalah ya. Ustaz. Itu Silakan. tadi tidak nampak kursornya, jadi kami kesulitan mengenalinya mana yang bakat ini tadi. Kursor antum sebenarnya tidak nampak. Oke, baik. Nah, ya tolong diulang lagi Pak Ustadz, maaf, saya juga jadi nggak lihat yang mana yang persepsi, yang mana yang asli. Oke, yang di bawah, kita lihat yang di bawah. Kursornya nggak kelihatan ya? Oke, kita lihat yang di bawah, yang paling bawah. Nah, yang paling bawah, di bagian yang bawah ini ada yang merah sama hitam. Pada bagian monitoring. Yang bagian luar ini, yang merah, ini adalah bakat persepsi. Bakat persepsi ini bisa didasari karena profesi kita sebagai seorang guru misalnya, karena punya aktivitas untuk monitoring misalnya, atau aktivitas yang lainnya. Nah, ini bakat persepsi. Bakat aslinya adalah bakat yang atas. Yang warna hitam itu bakatnya, bakat asli. Oke. Cukup ya? Baik, kita lanjut lagi. Nah, juga ada bakat arba'in al-mauhibah yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Abdul Khalik tentang bakat-bakat sifat dari Al-Quran dan Sunnah. Bisa dipakai juga seperti ini. Nah, kita masuk pada intinya, bagaimana pendidikan minat bakat di sekolah, Bapak Ibu. Nah, pendidikan minat bakat atau implementasi dari pendidikan minat bakat anak-anak ini nggak bisa disamakan. Untuk anak-anak di fase anak-anak atau kelas rendah, sama fase balik itu nggak bisa disamakan. Kenapa nggak bisa disamakan? Nah, fase balik ini kita masukkan pada fase SMA, Bapak Ibu ya. Atau SMP kelas 9. Selain itu, di bawahnya itu masih anak-anak seperti itu. Kenapa nggak bisa disamakan, Bapak Ibu? Karena tingkat penalaran dan kesadaran dirinya itu berbeda. Fase anak-anak, tingkat penalaran dan kesadaran diri itu nggak bisa kita berikan asesmen, Bapak Ibu. Ini saya melakukan eksperimen sendiri kepada anak-anak SD. Ketika diberikan asesmen, anak-anak SD itu berpikirnya ketika diberikan soal, dia harus memberikan jawaban yang sangat baik. Karena diharapkan dalam pola pikir dia, dalam pandangan dia, ketika dapat soal, dia harus mendapatkan nilai 100. Mereka belum sadar bahwa asesmen yang diberikan ini untuk menggambarkan diri mereka baik buruknya. Sedangkan untuk anak-anak SMA, ini sudah mulai sadar. Oh iya, jadi mereka menilai itu atas berkaca pada dirinya. Nah, makanya proses pembelajaran di kelas untuk fase anak-anak dan fase balik ini berbeda, Bapak Ibu. Bagaimana? Oke, fase anak-anak. Yang pertama, pendidikan minat bakat itu merupakan pendidikan enculturation. Pendidikan yang membudidayakan. Yang namanya pendidikan budidaya atau pendidikan budaya, membudayakan pendidikan, proses pendidikan, itu nggak cukup hanya dilakukan oleh pendidik, Bapak Ibu. Nggak cukup dilakukan oleh pendidik di JP-JP kelasnya saja. Mungkin di sini banyak sekolah negeri juga sekolah swasta. Setiap sekolah pasti punya visi misi. Melahirkan siswa yang memiliki akhlakul karimah. Pertanyaannya, bagaimana proses pendidikan akhlak selama ini? Pendidikan akhlak selama ini hanya pada JP mata pelajaran akhlak. Dan proses pembelajarannya, guru hanya membacakan buku tentang akhlak. Kemudian guru mengevaluasinya dengan evaluasi kognitif dari anak-anak yang sudah menghafal materi-materi di buku tentang akhlak. Tapi pendidikan yang membudidayakan, enculturation, ini pendidikan yang harus dilakukan oleh setiap warga sekolah.
Mulai dari anak itu masuk gerbang sekolah, sampai anak ini keluar dari gerbang sekolah. Ini adalah pendidikan yang membudayakan mereka. Hingga apapun background anak ini di luar sekolah, ketika masuk sekolah, mereka tumbuh nilai-nilai budidaya yang baik yang dilahirkan oleh sekolah. Apapun budidaya ataupun background anak-anak ini di luar sekolah, maka pendidikan minat bakat ini harus dilakukan oleh guru-guru, kepala sekolah, kemudian tenaga pendidikan, bahkan oleh peserta didik temannya, adik kelasnya, atau kakak kelasnya itu sendiri. Yang kedua, orang tua, pendidik, guru-guru, ini harus sebagai panutan, penuntun, motivator, kudua, atau kata Ki Hajar Dewantara, ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso, tutuli handayani. Guru itu, pendidik itu, ketika di depan itu menjadikan teladan, menjadi kudua. Ketika di tengah-tengah bersama siswa itu menuntun siswanya. Yang sudah baik, bagaimana dipertahankan kebaikannya, bahkan ditingkatkan. Yang buruk, bagaimana dituntun untuk tidak melakukan keburukan. Di stop nilai keburukan itu. Dikasih tahu jalan yang baik itu seperti ini menuntun. Menuntun itu bukan hanya sekedar membicarakan yang baik-baik, Bapak. Tapi menuntun itu ada alma ma'ruf nahi munkar. Menceritakan mana jalan yang baik dan menceritakan mana jalan yang buruk. Ini baru menuntun. Kemudian selanjutnya, tuturi handayani. Guru ketika di belakang itu harus mendorong. Harus memberikan motivator siswa. Kemudian dalam pembelajaran minat bakat ini siswa itu sebagai subjek pembelajaran. Kemudian learning environment ini menjadi kunci pendidikan di masa anak-anak Bapak Ibu. Yaitu lingkungan belajar. Nanti kita akan bahas bagaimana efek dari lingkungan belajar kepada minat dan bakat siswa. Kemudian keberagaman proses pembelajaran, kemudian membangun curiosity. Apa curiosity? Curiosity itu rasa ingin tahu Bapak Ibu. Bagaimana cara menumbuhkan rasa ingin tahu? Selama ini sekolah-sekolah kita ketika kita melihat data PISA, bagaimana literasi Indonesia S1, S2-nya itu di bawah dari SMA, SMP Jepang. Ini fakta Bapak Ibu. Apa kita menolak? Enggak. Ini sebagai bahan renungan dan refleksi kita untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, ketika ingin membangun literasi anak-anak, kebanyakan sekolah-sekolah itu hanya memberikan waktu 15 menit, 10 menit sebelum mata pelajaran untuk anak-anaknya membaca buku yang dia miliki atau di perpustakaan kelas. Ini hanya sebatas indikator bahwa sekolah itu sudah melakukan pembelajaran literasi. Tapi apakah anak ini ketika nggak ada gurunya masih ingin belajar membaca buku? Nggak ada orang tuanya, bukan di sekolah, di rumahnya, atau di rumah temannya, atau di lingkungan mainnya. Masih semangat untuk membaca buku, mendengar informasi, menggali informasi? Belum tentu. Maka yang dibangun dalam proses literasi adalah rasa ingin tahu. Bapak Ibu, ketika mendengar ada pembelajaran minat bakat, curiosity, rasa ingin tahu Bapak Ibu yang menekan diri Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu, hati Bapak Ibu, untuk baca, untuk datang, sama-sama belajar di sini, karena rasa ingin tahu. Maka begitu juga yang harus ditumbuhkan kepada anak-anak dalam proses literasi. Nanti kita akan bahas terkait curiosity ini pada slide selanjutnya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam Madarijus Shalihin dikatakan wa kullu khuluqin mahmudin mukhtalifun bi khuluqaini dzamimaini. Setiap sifat mulia ini terkepung di antara dua sifat tercela Bapak Ibu. Wa huwa wasatun bainahuma. Dan sifat mulia ini berada di tengah-tengah. Wa tarafahu khuluqani dzamimani. Dan
Sedangkan yang tercela ini berada di kedua ujungnya. Kemarin ini sudah dibahas oleh Ustadz Abdul Khalid. Bagaimana bakat menurut beliau sifat itu memiliki poin-poin tercelanya. Ketika berlebihan atau hulu itu tercela, ketika tafrid, ketika kurang itu juga tercela. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Bisa kurang, bisa berlebihan, bisa kurang. Ini juga ditentukan dari lingkungannya. Makanya kita katakan bahwa learning environment ini sangat penting, Bapak Ibu. Lingkungan belajar yang positif ini sangat penting. Oke, kita akan bahas di sini terkait lingkungan negatif. Lingkungan negatif ini terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah lingkungan yang secara value itu betul-betul negatif, buruk. Seperti apa? Lingkungan pemabuk, lingkungan penjudi, lingkungan preman, lingkungan orang-orang yang suka berbohong, menipu. Ini lingkungan negatif secara value, jelas. Selanjutnya, lingkungan negatif selanjutnya yang perlu kita pahami adalah lingkungan yang secara value ini baik. Lingkungan pendidikan, sekolah baik apa enggak Bapak Ibu? Baik. Lingkungan guru-guru baik apa enggak Bapak Ibu? Baik. Tapi apakah lingkungan yang baik itu memberi kesan yang buruk kepada peserta didik, kepada kita? Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi lingkungan yang buruk itu ada dua. Yang pertama secara value memang buruk, yang kedua lingkungan secara value baik, akan tetapi kesan yang diberikan itu buruk. Dan ini sangat berpengaruh pada sifat bakat kita sebagai manusia. Lingkungan yang baik seperti apa? Aman, memahami, nyaman, membangun, memaklumi, menuntun. Al-ma'ruf nahi munkar. Jadi menuntun ini bukan cuma yang baik-baik aja, enggak kayak gitu. Yang namanya menuntun itu menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, dan mengajak anak ini untuk pada yang baik dan meninggalkan yang buruk. Ini baru menuntun. Peduli, kesadaran diri. Ini lingkungan yang positif. Bagaimana lingkungan yang negatif secara kesan, bahaya, tidak nyaman, tidak mau tahu temannya seperti apa, orangnya seperti nggak mau tahu. Pokoknya seperti ini. Sulit memaafkan, menjatuhkan, membenci, menjerumuskan, memfitnah, ghibah. Nggak peduli. Ini lingkungan negatif. Dan ini sangat berpengaruh pada minat bakat siswa atau sikap juga akhlak. Makanya saya katakan dalam sebelumnya saya sempat nulis, Bapak Ibu punya visi misi tujuan untuk melahirkan peserta didik yang memiliki akhlakul karimah itu mustahil. Kalau Bapak Ibu tidak menciptakan lingkungan atau learning environment yang positif. Baik itu secara value, juga baik secara kesan. Nah, di sini kita akan bahas Bapak Ibu. Masya Allah, di sini yang transmit mungkin kita bahas. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ketika kita ingin mempelajari terkait pembelajaran minat, modal utama kita yang paling penting kita harus tahu dulu apa itu minat bakat, apa itu poin-poinnya. Bakat analytical itu apa? Positivity itu apa? Empathy itu apa? Adaptability itu apa? Disiplin itu apa? Kalau Bapak Ibu nggak tahu, bagaimana Bapak Ibu ingin menuntun siswa? Bagi syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya, itu nggak bisa berbagi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Analytical. Jadi analytical ini analitis. Orang yang sering mengulai ilmiah, Masya Allah. Positivity. Analytical ini misalnya di Arba'in Al-Muhibbah itu dikatakan zakah. Juga ada yang namanya futuristik. Futuristik ini misalnya di Arba'in Al-Muhibbah itu al-himmah. Bercita-cita, imagination, memberikan inspirasi. Nah, juga ada communication. Nah, communication kalau di Arba'in Al-Mauhibah dari Ustadz Abdul Khalid itu namanya al-fasohah. Kemudian ada positivity, ada rahmah, penyayang, memiliki antusias tinggi, memberikan rasa positif. Jadi kalau kita dekat sama orang-orang yang positif ini, orangnya kayaknya enak seperti itu kan. Nah, kemudian ada competition. Atau kalau di Arba'in Al-Mauhibah,
Itu namanya munafasah. Nah, makanya apapun penamaannya itu bisa menggunakan metode ini. Nah, Bapak Ibu bayangkan, anak ini memiliki bakat analitikal yang tinggi. Kemudian anak ini memiliki bakat communication yang tinggi. Analytical ini tadi Zaka yang tinggi, computation, Nah, kemudian anak ini memiliki communication atau fasahah yang tinggi, tapi anak ini berada lingkungan yang negatif. Menjatuhkan anak ini. Gak peduli sama ini. Gak percaya sama anak ini. Negatif, memberikan kesan negatif. Apa yang terjadi? Anak ini merasa dirinya, saya sudah menganalisis. Ini benar seperti ini. Saya sudah berpikir, saya sudah mencari informasi. Benar seperti ini, tapi lingkungannya tidak mendukungnya. Bahkan lingkungannya itu menjatuhkan, membenci. Tidak memberikan rasa nyaman, bukan menghargai. Anak ini punya bakat communication yang tinggi. Apa yang anak itu lakukan? Kemungkinan anak ini akan berkata-kata kasar kepada temannya, Bapak. Apakah yang salah anak ini? Belum tentu. Makanya, kesan pada lingkungan yang positif itu sangat penting. Lingkungan positif bukan hanya sekedar value-nya. Value-nya baik, juga kesannya yang diberikan itu harus baik. Ini baru lingkungan positif. Juga bagaimana? Anak-anak yang punya rasa empati, Bapak Ibu. Empati ini mengenal orang lain. Nah, ini ada sebuah kisah, Bapak Ibu, yang menarik. Saya punya seorang murid. Dia mengatakan bahwa guru-gurunya di sekolahnya ini nggak suka sama dia, benci sama dia. Saya tanya sama dia, kenapa? Apakah gurunya ini bilang sama kamu? Kalau gurunya ini benci sama kamu, nggak suka sama kamu. Anak ini bilang, enggak, gurunya nggak bilang sama aku. Tapi aku tahu dari alisnya. Anak ini bilang, tapi aku tahu dari alisnya. Ternyata anak ini memiliki bakat empati yang tinggi, Bapak Ibu. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang memiliki bakat empati yang tinggi. Orang yang memiliki bakat empati yang tinggi, itu bisa melihat keadaan jiwa seseorang, sikap seseorang dari alisnya, mimik mukanya, ekspresinya, postur tubuhnya, bisa dilihat sama orang-orang yang memiliki bakat empati. Maka siapa tahu, salah satu siswa kita ternyata di sekolah itu punya bakat empati yang tinggi. Bayangkan, anak ini misalnya gak susah untuk belajar matematika. Anak ini punya bakat empati yang tinggi, Bapak. Anak ini gak bisa belajar matematika. Bapak ibunya langsung mengecap anak ini bodoh. Dalam pembelajaran umum, kenyataan di kelas, ketika guru sudah mengecap anak ini bodoh, gurunya semakin terbuka atau semakin tertutup dan ilfil dengan anak ini. Bagaimana Ustazah? Bapak Ibu guru, silakan. Kira-kira makin senang ngajarin anak ini atau semakin ilfil? Semakin ilfil biasanya. Alah, kamu lagi ngapain sih? Ya udah kamu dikasih tugas aja sana kerjain, fokus jauh-jauh deh. Guru-guru fokusnya hanya yang pintar-pintar saja. Guru-gurunya ngejauh dari anaknya. Ditambah lagi anak ini punya bakat empati yang tinggi. Tapi lingkungan guru-gurunya, lingkungan sekitarnya negatif pada dia. Akhirnya, anak-anak ini pun ngejauh dari gurunya. Bayangkan, anaknya ngejauh dari gurunya, gurunya ngejauh dari anaknya. Bagaimana kompetensi anak ini berkembang? Maka anak ini semakin bodoh. Sebetulnya nggak ada anak yang bodoh, Bapak Ibu. Nyatanya, ketika anak itu diberikan pembelajaran lebih privat di rumahnya,
atau dilakukan pendampingan khusus sama gurunya. Bisa apa enggak? Bisa. Minimal itu sampai KKM. Karena mungkin anak itu bakatnya bukan matematika. Orang-orang yang bakatnya rendah, ketika dicoba, digali terus, dilatih terus, itu nggak mungkin maksimal 100, itu nggak mungkin. Minimal itu KKM, maksimal itu KKM. Maka nggak ada anak orang-orang yang bodoh, Bapak Ibu. Yang ada adalah anak-anak yang nggak tercukupi kompetensi atau pelajarannya. Pembelajaran itu nggak tercukupi. Ada anak-anak yang mungkin kebutuhan belajarnya itu 5 mili. Bapak Ibu kasih sedikit aja, Bapak Ibu punya 1 liter, kasih sedikit aja tercukupi, pintar. Ada anak-anak yang kebutuhannya itu 1 liter. Bapak Ibu kasih 1 liter, anak itu dikasih 1 liter, paham dan pintar. Bagaimana dengan anak-anak yang kebutuhan belajarnya itu 5 liter? Sedangkan Bapak Ibu hanya memberikan 1 liter. Pantesan anak itu bodoh. Nah, ini adalah lingkungan Bapak Ibu. Sangat berperan penting terkait minat dan bakat siswa untuk menghadirkan akhlak itu sendiri. Maka ini sangat penting Bapak Ibu. Sifat-sifat anak itu tergantung dari lingkungannya. Makanya Rasulullah SAW yang Islam, mungkin di sini ada sekolah-sekolah negeri yang mungkin Islam, Rasulullah itu mencontohkan bagaimana lingkungan itu berpengaruh pada diri kita. Orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi akan senantiasa tercium bau wanginya. Bagaimana kalau orang itu pelit, nggak ngasih misalnya, apaan sih, nggak kamu biasanya kan misalnya orang-orang penjual minyak wangi kan suka disemprot-semprotin gitu kan. Mau coba nggak ini semprotin wangi, pulang-pulang wangi, sholat wangi. Tapi misalnya orang yang pelit gimana? Nggak nyemprotin atau bahkan mencaci. Mungkin ada poin-poin negatifnya. Tapi minimal ketika kita masuk ruangan mereka, jualan mereka, kita mencium bau wangi. Tapi ketika kita bergaul dengan pandai besi, sebaik apapun pandai besi, ketika kita masuk ke dalam ruangan kerjanya, minimal kita kepanasan, atau mungkin baju kita yang kebakar, maka lingkungan positif ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Selanjutnya, dalam pembelajaran minat dan bakat ini perlu kita melakukan pembelajaran berbasis social emotional learning atau SEL. Apa itu social emotional learning Bapak Ibu? Social emotional learning adalah proses pengembangan keterampilan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial, emosional, sebagai modal anak dalam berinteraksi dengan dirinya dan orang lain dan lingkungan sekitar. Social emotional learning ini untuk membangun apa? Membangun learning environment yang positif. Karena ini modal dasar, lingkungan yang positif ini modal dasar Bapak. Bisa dilakukan pada anak-anak yang balik atau anak-anak yang rendah. Berupa apa? Kesadaran diri. Yang tadi kita sampaikan, kesadaran diri itu apa? Kemudian self-management, manajemen diri. Kemudian skill-skill kehidupannya. Kemudian kesadaran sosial. Kemudian yang tadi disampaikan, responsible. Kemudian diskusi terkait lingkungan sekitar. Nah, bagaimana caranya? Nah, pendidikan sosial emotional learning ini harus dilakukan secara enculturation, membudidaya. Jadi bukan hanya dilakukan oleh guru-guru dalam JP-JP-nya saja, dalam kelas-kelasnya saja. Harus dilakukan oleh setiap elemen di sekolah itu. Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara melakukannya? Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah bakat-bakat yang kita pilih dari, tadi kita sampaikan bahwa anak-anak kelas rendah, SD, SMP awal, itu nggak bisa kita berikan asesmen dengan alasan yang sudah kita sampaikan. Ketika kita nggak bisa memberikan asesmen, yang kita lakukan apa? Guru-guru tentunya harus memiliki ilmu tentang bakat dahulu. Kemudian guru-guru menilai, menganalisis, kira-kira bakat mana yang dibutuhkan oleh setiap peserta didik dalam fasenya. Di sini kita ngambil empati. Kenapa kita ngambil kemudian komunikasi? Individualization,
Kemudian ifah ini dalam arba'in al-muhibah dari Ustaz Abdul Khalik misalnya, bisa juga dimasukkan. Belief, futuristik. Jadi kita nggak kaku dalam implementasi pembelajaran berbasis minat bakat ini, Bapak Ibu. Nah, dari bakat-bakat ini kita bagi. Empati itu untuk merasakan orang itu penting. Tapi juga harus responsibel. Responsibel itu apa? Bakat ketika dia menemukan sesuatu, dia mencoba untuk menolong, membantu. Jadi bukan hanya sekedar empati, kasihan aja. Bukan hanya sekedar perasaannya saja. Tapi harus ada anggota tubuh ini yang membantu. Jadi proses kasihan itu harus dibantu. Bukan hanya dalam hati saja. Kemudian communication. Communication ini seperti husnul lisan, tata krama. Di salah satu grup kemarin ada yang tanya, bagaimana pendidikan anak-anak yang sering berkata-kata kasar. Nah, hukuman itu perlu, tapi sekolah ini bisa lebih daripada sekedar memberikan hukuman dengan cara membangun learning environment yang positif ini. Karena ketika kita membuat lingkungan yang baik, otomatis siswa itu akan baik karena lingkungannya sudah mendukung kebaikan itu. Nah, komunikasi ini kita bagi husnul lisan, bagaimana cara berkata yang baik, kemudian tata krama. Dan kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada 12 elemen, ada 12 kompetensi. Dan ini bisa dibuat per bulan menjadi tema pembelajaran social emotional learning. Bulan Juni misalnya, bulan Juli. Awal pembelajaran bulan Juli. Bulan Juli kita membahas tentang empati. Guru-gurunya, anak-anaknya, teman-temannya, di kantin, di kelas-kelas, di lapangan. Semua gurunya, baik itu guru dinia, guru olahraga, guru PKN, guru matematika, guru bahasa Inggris, mengkaitkan pembelajarannya dengan empati. Ketika ada permasalahan empati di sekolah, langsung dituntun sama gurunya untuk bakat empatinya. Responsible, husnul lisan, tata krama, individualization. Individualization ini agar anak-anak ini memahami dirinya, memahami teman-temannya. Teman-temannya itu mungkin punya kekurangan pada bakat ini. Tapi teman-temannya ini punya bakat kuat yang lainnya yang mungkin nggak dimiliki oleh dirinya. Jadi bisa saling menghargai. Individualization, memahami teman. Kemudian self-control. Self-control ini seperti apa? Ketika dia tahu temannya punya kelebihan, temannya punya kekurangan, dia tahu bagaimana mengontrol dirinya. Bagaimana harus menghargai temannya atas kelebihannya. Bagaimana dia harus mengontrol dirinya pada kekurangan temannya. Oh iya, saya nggak boleh ngebully dia karena dia punya kemuliaan yang lain. Dia punya bakat yang lain. Ini seperti kasus anak tadi. Ketika anak itu bilang, guru saya nggak suka. Tahu dari mana? Dari alisnya. Ternyata anak guru ini guru matematika dan memang anak ini bukan bakatnya matematika. Tapi anak ini punya bakat empati yang tinggi. Kemudian ternyata anak ini punya belajar learn sendiri. Sampai-sampai dia punya channel YouTube. Kemudian dia belajar mengedit videonya sendiri. Banyak yang tertarik karena hasil editannya sendiri, nggak dia ngajari. Hanya anak ini kekurangannya pada matematika itu. Jangan sampai kita sebagai seorang pendidik nggak punya bakat individualization. Maka ini yang akan terjadi. Makanya saya katakan, kalau misalnya sebagai seorang pendidik tidak memiliki bakat-bakat atau sifat-sifat untuk jiwa seorang pendidik, asalnya baiknya mungkin berhenti aja jadi pendidik. Karena kasihan pada diri kita sendiri. Bakat kita yang seharusnya mungkin misalnya kita jadi pengusaha, kita akan jadi sukses. Mampu untuk menyumbang, memberikan kebermanfaat untuk orang lain, untuk dirinya. Maka ini perlu kita perhatikan. Kemudian belief, juga imagination, ifah, atau kehormatan diri,
dengan amanah sidik. Ini mungkin bulan Februari kita fokus 1 bulan membahas tentang amanah. Ini 1 tahun Bapak Ibu. SD ada 6 tahun. Bayangkan, misalnya setiap tahun kita meningkatkan, memfokuskan pembelajarannya pada pembentukan karakter-karakter ini, bakat-bakat ini. Diharapkan budaya sekolahnya baik dan mampu mengubah apapun background anak-anak itu di luar dari sekolah. Maka ini adalah social emotional learning Bapak Ibu. Dan untuk anak-anak kelas bawah bisa dilakukan circle time. Jadi circle time ini pagi-pagi kita mengumpulkan anak-anak. Waktu tinggal sedikit ya. Baik. Mengumpulkan anak-anak. Nah, bisa menggunakan dari social emotional learning ini atau kita bahas tentang empati misalnya atau tentang amanah misalnya. Nah, di pagi-pagi temanya berarti tentang amanah. Sebulan full kita bahas tentang amanah. Jadi circle time ini di luar dari mata pelajaran atau JP Bapak Ibu ya. Nah, di luar dari mata pelajaran atau JP. Itu kita kumpul anak-anak, kita bahas tentang empati, masalah-masalah empati yang ada hingga diharapkan anak-anak timbul amanahnya seperti itu. Nah, kemudian circle time ini menurut dari teori Smith ada 8 poin terkait apa manfaat dari circle time. Juga ada tambahan dari kita bahwa circle time ini harus membangun kesadaran diri pada iman, Islam, dan ihsan. Karena sekolah kita adalah sekolah-sekolah Islam. Kemudian bisa juga melakukan pembelajaran P5, Bapak. Mungkin udah nggak asing ya bagi sekolah-sekolah yang sudah melakukan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Nah, di sana ada pembelajaran P5. Bagaimana cara menggunakannya untuk anak-anak yang dasar, karena nggak ada asesmen. Maka perlu kita lihat pada asesmen diagnosisnya adalah pada aksinya, pada kemampuan anak-anak. Atau mungkin kita lihat karena guru-gurunya sudah memahami, sudah memiliki ilmu terkait minat bakat, ada anak-anak yang ternyata kompeten komunikasinya bagus, misalnya empatinya bagus, beliefnya bagus. Bapak Ibu bisa memetakan pada kontekstualisasi. Ketika anak-anak mewawancara terkait proyeknya, anak ini bagian wawancara siapa, bagian analisis siapa, bagian mencatat siapa, kemudian saat aksi. Nah, saat aksi juga perlu Bapak Ibu memiliki data diagnosis terkait kemampuan anak-anak. Oh, ternyata ada anak-anak yang jago editing video. Jangan sampai kita luput atau disia-siakan bakat dari editing videonya. Malah anaknya milihnya membuat tulisan misalnya atau membuat poster. Maka sangat disayangkan kalau bisa tentang misalnya tentang menanam. Berarti kelompok ini karena ada yang memiliki bakat editing videonya, mereka membuat proyek menanam dengan divideokan misalnya atau jadi dokumenter. Misalnya ada yang desain grafis, maka di desain grafis. Makanya dalam pembelajaran diferensiasi itu ada namanya diferensiasi produk. Dan ini Bapak Ibu perlu lakukan. Nah, akan berbeda dengan fase balik Bapak Ibu. Mungkin di sini sama pada pembelajarannya berbasis minat bakat ini seperti fase anak-anak. Yang membedakan dan perlu ditingkatkan adalah pendidikan individualization-nya Bapak Ibu. Yaitu menyadarkan anak-anak bahwa temannya ini memiliki kompetensi atau minat bakat yang berbeda dengan dirinya. Temannya ini memiliki kekuatan bakat yang unggul pada bidang yang lainnya yang tidak dirinya miliki. Juga teman-temannya punya kekurangan pada bakat yang lainnya. Yang ini harus diampuni, dimaklumi, kemudian kalau bisa dituntun kekurangannya ini, hingga diharapkan lahirnya learning environment yang positif. Nah, kita tadi sudah bahas bagaimana efek dari lingkungan. Nah, untuk yang fase balik ini, Bapak Ibu, ini bukan lagi circle time. Kalau di GSM itu community circle. Yang dibahas adalah permasalahan-permasalahan sosial. Seperti contohnya tentang LGBT. Anak-anak dibahas tentang bahaya LGBT seperti apa, kemudian anak-anak diminta untuk menganalisis.
Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin akan panjang sekiranya kita membahas tentang community circle. Nanti kita akan bahas bagaimana community circle. Nah, kemudian ini adalah assessment terkait pelaksanaan project Bapak Ibu, karena memang untuk yang SMA fase balik ini sudah bisa diadakan assessment yang diadakan oleh talent mapping ini bisa dijadikan awal pembelajaran di assessment diagnosis Bapak Ibu untuk melakukan proses pembelajaran pada karakternya. Seperti apa? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah contoh hasil dari assessment talent mapping. Ternyata orang ini bakat thinkingnya besar. Komunikasinya besar, tinggi, bakatnya tinggi, kemudian individualization empatinya tinggi, responsibility-nya tinggi. Tapi anak ini punya kelemahan pada disiplin, konsistensi, kemudian kefokusannya juga kurang, belief-nya juga kurang. Kira-kira kalau anak-anak seperti ini dalam pembelajaran berbasis project, ini yang membuat susunan wawancara, atau mereka berfokus untuk mengumpulkan teori-teori tentang apa yang menjadi proyeknya. Tentunya guru-guru akan paham, oh karena ini anak yang fokus thinking, maka anak ini mungkin nanti akan di perpustakaan. Jadi dalam satu waktu pembelajaran, ada anak yang belajar di perpustakaan, ada anak-anak yang melakukan wawancara kepada kakak kelasnya, di kelasnya untuk proyek, ada yang membuat desain grafis misalnya dalam satu waktu. Karena apa? Karena kita punya ini Bapak Ibu, asesmen diagnosis yang seperti ini. Nah, ini sangat penting. Ini sebetulnya ini punya saya Bapak Ibu. Makanya saya tampilkan nggak pas misalnya kita punya orang lain seperti itu. Nah, ini saya. Nah, ternyata saya fokusnya kepada thinking seperti itu. Saya nggak cocok jadi ketua-ketua. Makanya saya orangnya tuh ya kebanyakan mungkin yang thinkingnya besar, disiplin konsistensinya ini kurang. Kenapa? Karena kita inginnya kebebasan seperti itu. Kita punya waktu yang banyak, kita bebas, yang penting kita bisa memberikan pemikiran-pemikiran, dan kita paling nggak suka itu biasanya dibatasi. Nah, ini biasanya mungkin yang punya bakat thinking pun sama seperti itu. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita pahami tentang bakat-bakat ini. Nah, ini adalah hasil dari yang talent mapping. Nah, ini data dari talent mapping, data seperti ini Bapak Ibu. Dokumen seperti ini bukan hanya sebatas dokumen mati. Harus bisa digunakan dalam proses pendidikan di kelas-kelas. Nah, seperti ini. Ini harus dilihat oleh teman-temannya. Jadi ketika sudah dibagikan kelompok dalam P5, teman-temannya itu baca apa sih bakat temannya masing-masing. Oh, ini bakatnya komunikasi, ini bakatnya ini, kan bakatnya ini kan bakatnya ini. Dari ketua kelompoknya, oh iya saya dipilih oleh gurunya sebagai ketua kelompok karena saya punya bakat ini, bakat ini. Kemudian ketua kelompoknya melihat bakat teman-temannya, bisa memetakan, bisa menghargai bakatnya masing-masing. Kamu bagian nanti wawancara ya, kamu bagian menganalisis, kamu bagian nanti buat menulis misalnya, writing, publikasi, atau membuat animasi, karena punya bakatnya masing-masing. Dan ini adalah asesmen diagnosis yang sebetulnya sangat dibutuhkan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran P5, terus untuk tingkat SMA. Kalau SD, SMP itu nggak bisa, masih gurunya, dan gurunya yang perlu belajar tentang minat bakat. Nah, ini data ini penting kita miliki Bapak Ibu untuk SMA, untuk menghadirkan pembelajaran berbasis minat bakat. Jadi anak-anak yang punya bakat analisis, ideating, strategizing, ini tertuntun terus menumbuhkan bakatnya. Jangan sampai kalau kita nggak punya asesmen diagnosis terkait minat bakat ini, kadang-kadang seperti itu. Yang harusnya ditingkatkan adalah bakatnya, yang malah ditingkatkan adalah kekurangannya. Makanya misalnya kita melakukan pembelajaran berkelompok, kadang-kadang ada anak yang diem pasif.
Kenapa? Karena mungkin hal itu bukan bagian dari minat bakatnya. Bakatnya dia, minatnya dia itu yang lain. Mungkin pasif ini sebetulnya bakatnya bukan wawancara, dia lebih suka sendiri, diam, berpikir misalnya. Dikasih buku, cari-cari buku, coba kamu analisis, atau dia malah membuat desain-desain, mereka akan lebih expert. Maka ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Juga yang komunikasi. Yang komunikasi, misalnya nggak punya bakat animating, disuruh untuk membuat desain grafis, mungkin akan kesulitan. Maka perlu yang namanya asesmen diagnosis seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, ini adalah salah satu solusi yang bisa kita lakukan dalam asesmen diagnosis terkait minat dan bakat siswa. Nah, ini adalah selanjutnya adalah mata pelajaran pilihan. Ini untuk SMA Bapak Ibu ya, kelas 11-12 ada mata pelajaran pilihan. Misalnya siswa ini ternyata mau berkuliah di Timur Tengah, maka bisa saja memilih 3 mata pelajaran pilihan seperti yang tadinya ada bahasa Arab. Kemarin saya beberapa bulan yang lalu saya tanya sama Dr. Yogi Anggarena, beliau merupakan staf dari BSKP, dari Kemdikbudristek langsung yang menyusun langsung dari kurikulum Merdeka. Saya menanyakan, misalnya ada mata pelajaran pilihan ini yang tidak sesuai, bukan tidak sesuai, tidak ada. Contohnya seperti anak-anak yang ingin berkuliah di Timur Tengah. Karena di sini nggak ada mata pelajaran diniyah lanjutan, nggak ada mata pelajaran bahasa Arab, apakah bisa dibuat? Bisa. Karena ini mata pelajaran pilihan, bukan yang wajib. Jadi anak-anak yang ingin kuliah di Timur Tengah misalnya, sekolah-sekolah formal, selain mata pelajaran agama yang wajib, ada mata pelajaran tambahan lanjutan misalnya. Yang biasanya mata pelajaran agama atau PAI, ini pakai buku mata pelajaran, mungkin yang lanjutan sudah pakai kitab-kitab para ulama. Juga bahasa Arab. Bahasa Arab yang normal biasanya itu bahasa Arab yang ada pada kurikulum. Kemudian untuk yang lanjutan, pada mata pelajaran pilihan bisa bahasa pelajaran lanjutan. Jadi bahasa Arabnya ada 2 mata pelajaran. PAI-nya ada 2 mata pelajaran. Begitu juga mengambil kedokteran. Bisa mengambil biologi lanjutan atau bahasa Inggris lanjutan, seperti itu. Mungkin ini akan panjang pembahasan terkait kurikulum, dan karena waktunya sudah singkat, karena sudah sebagian sudah masuk pada waktu zuhur, materinya mungkin cukup sekian dari saya. Sekiranya ada pertanyaan secara singkat dipersilakan. Syukran wa jazakumullah khairan. Bu Meta, silakan Bu Meta, dipersilakan. Pak Gagas singkat aja ya, karena udah waktu masuk sholat zuhur. Ini antara bakat, korelasinya dengan profesi, nanti bagaimana terlihatnya ya? Kemudian yang pertama itu, yang kedua untuk guru SD seperti saya, berarti nanti bakat-bakat itu mungkin bisa didiagnosis secara terlihat aja dari kesehariannya mereka ya Pak ya? Jadi yang analyzing siapa, yang maximizer siapa, kayak begitu mungkin kita bisa bikin catatan anekdot gitu ya. Ini anak kelihatannya bakatnya ke arah mana gitu. Apa seperti itu bisa Pak? Terima kasih ya. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, bagaimana untuk peminatan anak, terkait profesi anak-anak, sebetulnya ini perlu lebih seperti itu, karena nggak mungkin kita bahas secara singkat di sini, perlu panjang. Dan intinya yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu Bapak Ibu terkait apa maksud dari bakat-bakat ini. Kalau yang sudah melakukan asesmen talent mapping yang berbayar, di situ dijelaskan Bapak Ibu pada halaman berapa ya? Terkait nama-nama bakat, di situ ada profesi-profesinya yang bisa membantu yang dibutuhkan. Jadi bakat ini bukan profesi Bapak Ibu, tapi profesi ini dibangun dari sifat-sifat bakat-bakat itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi pertama kita harus mengetahui dulu bakat-bakat itu, baru di sana kita bisa pelajari, oh ternyata profesi guru ini butuh bakat empati, butuh bakat analytical misalnya, butuh bakat responsif, atau seperti itu. Nah,
Kemudian bagaimana untuk siswa untuk melihat anak-anak SD? Ini kita perlu yang namanya asesmen formatif, Bapak Ibu. Nah, ini asesmen formatif ternyata. Nah, di sini Bapak Ibu. Maaf. Nah, ini yang kita buat sendiri. Ini kita buat mapping pelaksanaan untuk asesmen berbasis apa namanya? Peluru. Ada diagnosis formatif. Nah, di sini formatif kita lihat kecenderungan anak-anak ini ke arah mana misalnya. Oh, anak ini komunikasinya bagus dalam proses proyeknya nanti pada sintak apa namanya? Sintak yang kedua. Sintak apa namanya? Nah, sintak kontekstualisasi, anak ini nanti akan wawancara. Nah, di sini kita ada asesmen formatif, Bapak Ibu. Ada asesmen formatif nanti di sini. Mana yang wawancara kita tentukan di sini. Jadi memang untuk pendidikan SD, SMP kelas 1, kelas 2, ini peran aktif dari pendidik. Peran aktif dari pendidik untuk memetakan bakat anak-anak dan tempatnya masing-masing. Seperti itu. Entah ketika, makanya di sini penting banget pendidik itu mengetahui terkait minat bakat, ini sangat-sangat penting. Modal utama Bapak Ibu ketika ingin melakukan pembelajaran berbasis minat bakat, mengetahui dulu terkait bakat dan minat itu apa saja. Seperti itu mungkin Bu Meta yang dapat kita jawab. Untuk Pak Ruslan, mungkin terakhir ya dari Pak Ruslan, silahkan Pak Ruslan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan materinya. Ini saya agak terlambat tadi ngasih materinya. Satu yang ingin saya tanyakan, apakah nanti dapat rekaman sama materinya ya? Nanti supaya bisa dibaca kembali dan dilihat kembali. Yang kedua, ini juga sebelum saya ke pertanyaan yang kedua, saya guru di SMK ya, di SMK. Kalau di SMK, kalau seperti yang disampaikan Ustadz tadi, udah melewati tahap balik ya. Jadi saya sangat tertarik ketika memasukkan nuansa atau nilai-nilai keislaman dalam asesmen kita. Memang, cuman kalau di saya kan memang heterogennya cukup tinggi. Bahkan setelah yang Muslim, predikat kedua itu adalah di ini Buddha, agama Buddha. Jadi macam-macam lah gitu. Jadi ya paling saya bisa pendekatan secara individu untuk asesmen diagnostik itu. Yang ingin saya tanyakan yang kedua itu adalah bagaimana menyusun profiling dari siswa kita gitu. Karena kalau SMK ini kan sebenarnya boleh dikatakan runtutan beberapa episode berikutnya. Sebelumnya kan seharusnya dari SD sudah ada tahapan kelihatannya, terus SMP, bahkan mungkin SMA, SMK itu kami tinggal melihat perjalanan mereka saja gitu. Tapi ternyata banyak informasi yang kami tumis gitu loh, untuk kami gali. Apalagi kalau tadi Ustaz menyampaikan harus berbasis pada bakat dan passion gitu. Itu menggalinya kan tidak mudah itu Ustaz. Apalagi dengan tipikal siswa yang cenderung irit berbicaranya, tidak mau menyampaikan gitu. Makanya di 2 tahun terakhir saya mengusulkan untuk mengadakan di salah satu tahapan masuk sekolah itu adalah wawancara. Jadi wawancara baik calon siswa barunya dengan orang tuanya. Gunanya adalah untuk membandingkan apakah jawaban antara anak dengan orang tua itu ada kedekatan, kemiripan, atau malah jadi kontra gitu loh. Nah, ini akan kami susun sebenarnya gitu, dan akan coba kita distribusikan kepada wali kelasnya, walaupun ini memang bukan untuk konsumsi publik gitu. Nah, hanya saja yaitu tadi, selain dari itu tadi, bagaimana menyusun profil pelajar, profil siswa itu sehingga dia akan mendukung untuk proses pembelajarannya. Yang ketiga, ini mungkin berkaitan dengan adab atau etika atau bagaimana ya, untuk menyampaikan itu kepada orang tua atau kepada guru yang lain gitu loh. Sehingga gini Ustadz, misal ada anak ini ini berangkat dari dasar pengetahuan kita misalnya. Kita punya pengetahuan bahwa ini kayaknya anak ini punya tanda-tanda agak mendekati ke ABKD gitu ya, anak berkebutuhan khusus misalnya kayak gitu. Nah, kita coba telusuri, kita diskusikan dengan teman, kita diskusikan sama ABK, kayaknya sih iya gitu loh. Nah, kita coba panggil orang tua. Orang tua tuh mencoba untuk menutupi gitu, atau bahkan cenderung menolak. Kayaknya enggak deh kan. Kita usulkan, Bu, coba anak ibu di assessment gitu, atau kayak gimana gitu ya. Nah, ini supaya tidak ada ketersinggungan, apa yang kita sampaikan ke orang tua itu bagaimana tahapannya gitu loh. Termasuk juga dengan ketika ada
tidak menutup kemungkinan lah ya, justru dengan adanya kurikulum merdeka ini agak sedikit memanusiakan manusia atau siswa kita gitu. Terkadang ada yang perlakuan guru yang lain itu yang menganggap semua anak itu sama gitu loh. Terlepas dari karakternya, bakatnya atau passion dan minatnya gitu. Sehingga perlakuan itu sama. Nah, bagaimana kita menyampaikan bahwa, Bu, mohon maaf, anak ini tuh punya latar belakang kayak gini gitu. Artinya supaya kita tetap menjaga kerahasiaan anak dan kita juga tidak berusaha untuk menyebarkan bahwa anak tuh punya kelemahan ini gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Oke, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, yang pertama terkait bagaimana kita mendapatkan profil dari pelajar siswa itu ya, merupakan ya kebutuhan saat ini dalam kurikulum merdeka seperti itu. Nah, tentunya ini kita lakukan asesmen diagnostik. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang sudah melakukan kurikulum pembelajaran merdeka, juga pernah mengikuti pelatihan kita tentang pembelajaran kurikulum merdeka, kita sudah melihat bahwa yang namanya asesmen diagnostik itu ada, tunggu sebentar saya share saja di sini. Nah, baik. Ada sedikit ngelak, maaf. Nah, asesmen diagnostik ini ada yang dilakukan pada permata pelajaran seperti ranah kognitif seperti itu. Juga ada yang dilakukan di awal pembelajaran, entah di awal kegiatan sekolah, di awal tahun seperti itu. Atau ketika anak itu pertama kali masuk ke sekolah kita, yaitu pada ranah non-kognitifnya. Saya akan coba share. Nah, sudah tampil Bapak Ibu ya? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat melakukan pendataan ini. Jadi namanya asesmen diagnostik terkait pembelajaran itu saat ini ada berbagai macam Bapak Ibu. Nah, untuk yang digunakan pada talent mapping ini pada ranah minat bakatnya saja. Belum pada ranah pergaulan, kondisi keluarga, iklim belajar rumah, kemudian kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa. Dan ini perlu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu misalnya bisa membuat semuanya, silahkan. Saya pun yang penting Bapak Ibu ketika ingin membuat minat bakat siswa, ini tahu dulu tentang poin-poin bakat siswa itu sendiri. Baru bisa membuat asesmennya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa, karena mungkin nggak percaya diri atau ingin yang lebih kompeten, bisa menggunakan yang talent mapping. Yang Bapak Ibu buat adalah yang 4 di atasnya. Terkait pergaulan siswa, kondisi keluarga, iklim belajar di rumah, kemudian kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa. Bagaimana caranya? Kalau tentunya untuk anak-anak SMA bukan lagi observasi, tapi bisa juga dengan cara diskusi atau diberikan angket terkait hal-hal ini, kemudian Bapak Ibu bisa menyimpulkan dari data-data yang didapati oleh peserta didik ini. Nah, ini adalah poin-poin kesejahteraan psikologi dan emosional di sekolah tentunya, kemudian iklim belajar di rumah, kondisi keluarga, pergaulan. Ini data-data yang perlu kita miliki dalam asesmen diagnostik Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kita dapat menyadarkan diri orang tua? Tentunya kesadaran diri itu tahap awalnya adalah mendapatkan ilmu Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari teori taksonomi dari Marzano atau yang kita buat sendiri tentang kesadaran diri, ke tahap awal mencapai kesadaran diri ini harus ada ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, apakah sekolah sudah memberikan ilmu pengetahuan kepada orang tua murid melalui kegiatan-kegiatan sekolah, misalnya seminar-seminar dilakukan sekolah atau parenting dilakukan sekolah? Apakah sudah melakukan itu? Kalau belum, bagaimana orang tua murid memiliki kesadaran diri atas pendidikan pada anak-anaknya? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena orang tua murid ini saat ini Bapak Ibu, mereka itu minim ilmu pengetahuan tentang pendidikan, kecuali didapati dari sekolah. Ini peran penting sekolah saat ini Bapak Ibu, memberikan ilmu pengetahuan kepada orang tua murid menggunakan parenting yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian setelah mendapatkan ilmu pengetahuan, diminta
diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan, menggunakan ilmu pengetahuan itu. Kemudian dilakukan lagi pertemuan untuk merefleksi melalui grup-grup WA, misalnya ada koordinator dari guru-gurunya. Ada koordinasi untuk merefleksi di sana. Oh iya, saya sudah melakukan ini, alhamdulillah baik seperti ini. Baru di sana ada lahir yang namanya kesadaran diri. Jadi kesadaran diri itu bukan hanya sekali informasi kemudian harus lahir kesadaran diri, enggak, ada prosesnya. Ada tahapan-tahapannya. Mendapatkan ilmu pengetahuan, diberikan ruang kesempatan untuk mengaplikasikan dari apa yang dimiliki, kemudian ada sesi untuk merefleksi. Baru insya Allah ketika itu terus berlangsung akan lahir kesadaran diri dari orang tua murid. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Karena waktunya juga mungkin karena sudah memasuki waktu zuhur untuk tempat saya, mungkin nanti bisa kita sambung kembali di chat WA, misalnya ada pertanyaan terkait pembelajaran berbasis bakat ini. Dan yang terakhir mungkin sebelum penutupan kita pun membuka bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelajaran berbasis melakukan asesmen, kita memberikan promo. Biasanya talent mapping itu ada 3, ada yang gratis seperti S30, biasanya hanya sekedar kegiatan bukan bakat asli tapi bakat persepsi atau passionnya saja, minatnya saja seperti itu. Nah ini untuk sekolah negeri ini biasanya gunakan untuk talent mapping harga nominal seperti ini. Kemudian misalnya konsultasi, mungkin tadi seperti Bu Meta belum melakukan konsultasi karena biasanya konsultasi itu ada ranahnya sendiri. Maka di sini pada event kita ada pengurangan harga dan untuk konsultasi ini free. Pada event ini saja sebetulnya seperti itu. Dan untuk sekolah-sekolah negeri, insya Allah kita akan ada harga khusus karena kita ketahui sekolah negeri itu bukan seperti sekolah swasta. Kalau sekolah swasta kita tahu bagaimana mungkin ekonominya, ada yang targetnya menengah ke atas, pangsa pasarnya. Untuk sekolah negeri tentunya enggak seperti itu. Ini juga bisa menggunakan BOS atau yang lainnya. Karena dalam menggunakan talent mapping ini enggak setiap tahun Bapak Ibu. Jadi selama anak 3 tahun di SMA, talent mapping itu hanya sekali. Jadi mungkin bisa dicicil dari 1 tahun, 3 tahun itu dicicil per harinya mungkin 10.000, insya Allah bisa. Seperti itu. Dan mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kita minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan lagi kepada Ahsani sebagai MC. Silakan, tafadhal. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Syukron, jazakallahu khair kepada Mas Gaga yang sudah memberikan materi yang sangat berharga tentang pendidikan kelas berbasis minat dan bakat melalui asesmen diagnostik. Di mana kita ketahui materi yang telah disampaikan oleh Mas Gaga hari ini sangatlah berharga dan memberikan pandangan yang mendalam ya tentunya tentang bagaimana kita harus membangun pendidikan yang berkualitas. Salah satunya dengan berfokus pada minat dan bakat peserta didik. Nah, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Keberadaan dan dukungan Ibu Bapak semua, insya Allah sangat berarti bagi kesuksesan jalannya acara ini. Ya, alhamdulillah. Dengan penuh rasa syukur acara webinar online kita hari ini yaitu tentang 2 materi tadi tentang perencanaan karir dan pendidikan berbasis bakat dan potensi kekuatan dan pendidikan kelas berbasis minat bakat asesmen diagnostik telah sampai pada akhirnya. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari dan diskusikan hari ini menjadi bekal yang berharga bagi kita semua dalam mengembangkan karir dan pendidikan berdasarkan bakat dan potensi kekuatan. Nah, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan hidayah dan kesempatan yang diberikan olehnya kepada kita semua untuk dapat berkumpul dalam acara ini. Nah, semoga segala usaha dan niat baik yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemateri yang telah berbagi pengetahuan, Kang Jaka dan
Mas Gagah setelah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang berharga. Sumbangan pemateri ini insya Allah akan memberikan inspirasi bagi kita semua dan memandu ke jalan yang lebih baik lagi, Masya Allah. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita tutup kembali dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam suksesnya acara ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dalam acara yang bermanfaat di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.